ada yang aneh, nggak, kata Mas Asep nggak masuk akal. Kok nggak masuk akal Mas? Lah iya, orang kalau setiap orang beli goreng lele padahal minyaknya panas, tapi kalau lelenya digoreng kok masih basah terus. Itu kalau orang beli. Berarti awal pertama pas buka pecel lele kas bongkar kas kue Kang, kas sing bongkar apa, kas pecatan sing blender Yo subuh. wis wae. Berantem. Untuk dari sambung. Itu sama entah kesapi. Nah sapi itu berarti terjun nang lele wis pirang tahun Kang, mulai ketemu ana sing ngarepe kue ngono? Itu 2005. Lima latan kugude tahun telung tahun dagang. tahun tak berarti tahun ini kan ini ya maksudnya makan Posisi apa, kompor bulak-bulak, enak minyak panas ya. Lele digoreng ora garing. Giliran ayam jeblungnya dangkat balung. ini bisa Iya, padahal hari ngungkep ya matang mateng ya. yang pinakan toko pinakan apa pesan lah mas yang 10 segalanya 14 ekor Heeh. giliran mau itu kurang 3 ekor mas ini kurang 3 ekor yang ini 3 Heeh. itu mas berarti ini ngejual itu masnya kamu di depan Iya. tuh harap Heeh. apa beli kok Ora gelem. Wong dilonteni untuk ngarep wong mau untuk ini Nah sampai kowe sampean krungu sing ndi Kang, bahwa akhirnya kayak anaknya sakit ngono. ya semua pilih pacar satu Iya. itu Pada bayi nutup Kang. itu tekan dia satu tahun orang keklalim Iya. mata ketujuan Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Edi Medok dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberikan umur panjang dan sehat selalu. Ini dia kesaksian pengalaman ceritanya Mas Asep. Beliau ini dulu menjadi buruh ya, menjadi karyawan pabrik itu dari 97 sampai tahun 2003.
Karena waktu dulu sempat keluar karena PHK waktu di 2003, beliau terjun ke dunia perdagangan, yaitu dia dagang pecel lele kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu jualan pecel lele. Akhirnya karena sempet libur 1 minggu, nggak ada angin, nggak ada hujan, ternyata di depan seberang, karena posisinya hadap-hadapan dengan jalan, beliau pulang 1 minggu, ternyata di depan ada orang dagang. Nah, orang dagang itu orang pecel lele juga, orang timur, asli orang timur. Nah, setelah beliau dagang, menurut cerita narasumber Mas Asep, itu ada permainan harga. Dulu saya tanya Mas Asep, jual pecel lele itu 6.000 sama nasi. Kalau ayam 8.000 sama nasi. Pada saat Mas Asep nggak jualan, Mas Asep coba beli ke warung seberang, itu harganya murah, cuma 5.000 lele, 6.000 ayam, kan bedanya 1.000. Setelah Mas Asep kembali jualan lagi, harganya tetap masih di bawah harga standar. Waktu itu Mas Asep jualan lele 7.000, lele 7.000, ayam 9.000, kan beda 1.000. Giliran Mas Asep dagang, ketemu pelanggan juga yang beli di Mas Asep, ngomong, "Mas, kok lebih murah di sono ya?" Nah, otomatis Mas Asep kan kaget. Biasanya standar harganya, kok lebih murah daripada yang di depan, ada apa gitu. Tapi tetap Mas Asep istiqomah jualan. Orang namanya udah rumah tangga, terus jualan udah hampir 3 tahun beliau jualan di situ, karena ada yang istilahnya saingan di depannya. Nah, itu mulai ada perubahan 3 bulan sebelum nutup udah mulai ada perubahan. Nah, itu perubahannya apa? 1, semenjak dia dagang sepi, karena pada kesitu semua. Kedua, ada yang aneh, kata Mas Asep nggak masuk akal. Kok nggak masuk akal, Mas? Lah iya, orang kalau setiap orang beli goreng lele, padahal minyaknya panas, tapi kalau lelenya digoreng kok masih basah terus. Itu kalau orang beli. Nah, kalau ayamnya lucu lagi, Mas Wawan, gitu. Ya gitu, kenapa Mas Asep? Kalau ayamnya minyak panas, giliran digoreng, sampai kering, diangkat, itu kayak ayam kemarin. Emang kenapa kayak ayam kemarin? Pas diangkat cuma tulang doang, dagingnya remuk, kan gak masuk akal. Masaknya sama, ngungkepnya sama, ya kan? Kata Mas Asep, dia juga nggak suuson sih, cuma dalam hatinya katanya ini ada yang nggak benar. Nah, situ hampir 3 bulan dia masak 5 liter nasi juga nggak pernah habis, ya kan? Pelanggan pada komplain. Ya sekarang minyak panas, goreng lele diangkat masih basah terus, giliran pelanggan minta ayam diangkat dagingnya
remuk, kan nggak masuk akal, ya kan. Nah, habis itu Mas Asep karena memang tiap hari belanja sama tapi malah nombok terus, akhirnya apa? Akhirnya beliau pulang terus konsultasi sama bapak. Oh, ini memang saingannya nggak bener. Setelah Mas Asep pulang, nah Mas Asep komunikasi sama orang situ, disuruh beli ke warung seberang. Harganya apa? Harganya malah naik, kan berarti nggak bener. Waktu sebelum Mas Asep datang murah, waktu Mas Asep nutup naik. Ya selisihnya sih nggak seberapa, cuma kan pengaruh. Walaupun beda 500.000, pasti pelanggan mintanya yang lebih murah. Kebanyakan seperti itu. Habis itu karena memang kembali lagi Mas Asep move on lagi, jualan lagi, harganya turun lagi, kan kesel Mas Asepnya. Tapi kan tetap sabar. Kata Mas Asep, ini saingan gak sehat gitu. Dijalanin lagi, dapat berapa bulan nggak untung tapi malah buntung, nombok, akhirnya hengkang. Dari 2005 hijrah ke kampung, sampai saat ini kerja di rumah. Sekarang profesi beliau tukang, sampai dari 2005 sampai 2020, hampir 15 tahun beliau fokus di rumah. Katanya dulu pernah jualan pecel lele, pernah ngelola dagangan, anak buahnya juga udah 3, tapi sampai habis, sampai bayar karyawan juga nggak punya duit. Tutur beliau katanya, adanya TV nih, yaudah bawa aja TV-nya buat gajian kamu, seperti itu. Makanya untuk siapa aja yang punya bidang usaha, kalau mau saingan soal dagang ya yang sehat-sehat aja, jangan yang nggak masuk akal. Kata Mas Asep, sama-sama nyari rezeki, nggak usah merusak usaha orang gitu. Nah, ini dia cerita Mas Asep kali ini tentang berapa tahun yang dulu beliau pernah menjadi pengusaha pecel lele, bisa dikatakan bos lah. Dulu jadi bos, udah punya karyawan, jalan 3 tahun karena memang ada saingan yang gak sehat, jadi dia ngundurin diri. Dia ngalah bukan berarti kalah demi kebaikan. Nah, setelah Mas Asep hijrah di kampung, otomatis kan masih ada kontak tetangga yang ada kontrakan di situ. Kabar dia katanya warung seberang tutup, katanya anaknya sakit-sakitan, akhirnya habis banyak buat berobatin anaknya, akhirnya tutup juga. Nah, kesimpulannya seperti itu. Kalau mau saingan ya saingan yang sehat. Akhirnya apa? Memang semenjak Mas Asep nutup, dia rame, laris. Tapi akhirnya apa? Larisnya, uangnya juga buat berobat anaknya yang sakit seperti itu.
Oke, sampai di sini dulu sahabat channel Ekdok. Nantikan video-video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum tonton silakan, kalau nggak mau nonton ya nggak usah. Ini cuma buat sharing-sharing aja, ambil positifnya, yang buruk buang aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.